Podme, podcast recharge and relax. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Podme friends dan mom semuanya. Kembali lagi kali ini bersama aku Elvira Suryomejoyo atau Mae biasa dipanggilnya ya. Dan kali ini kita mau ngebahas yang berat lagi. Kayaknya aku spesialis berat topiknya. Jadi belakangan ini tuh ya, kayaknya tuh lagi ada trending nih ya. Lagi trending itu masalah pinjol. Again, kita bahas pinjol lagi. Karena ternyata di DKI Jakarta itu ada total itu utang dari pinjol itu 10,35 triliun. Baru DKI loh. Baru DKI ini. Berarti gimana dengan seluruh Indonesia gitu ya. Di satu sisi memang kemajuan teknologi dan digital ini itu memberikan kita kemudahan yang amat sangat banyak banget, termasuk dari segi keuangan. Dan ya ini termasuk si pinjol ini. Jadi kita mudah banget nih buat ngambil pinjaman gitu ya. Tinggal pasang, angkat HP langsung klik foto gitu kan, pasang KTP, jadi deh beres gitu. Dan efeknya yaitu 10,35 triliun hutang pinjol untuk warga DKI. Bagaimana ya ini menanggapinya? Jadi tapi di sini sama aku sudah ada direktur dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Ibu Mahaning ya. Kita akan bahas nih soal masalah fenomena pinjol ini. Halo Ibu Mahaning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vira, apa kabar nih? Aku panggilnya Mae atau Mom. Bebas. Oke. Biasanya Bu Mahaning manggil aku Mbak Vira gitu ya. Nyamannya Bu Mahaning aja. Oke, siap. Oke. Gitu. Jadi Bu Mahaning beliau adalah Direktur Eksekutif dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ya. Jadi AFSI itu apa Bu Mahaning, boleh diinfokan dulu? Siap. Nah, Mbak Vira, kalau bicara AFSI, ini adalah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kita menaungi semua fintech syariah di Indonesia. Tapi tidak hanya perusahaan fintech saja, tapi juga ekosistem yang mempengaruhi bagaimana fintech syariah ini berjalan. Jadi selain fintech syariah, kita juga ada bank syariah, ada konsultan teknologi, ada konsultan legal dan lain-lainnya. Karena memang fintech itu juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Betul sekali. Harus ada support system yang menopang ini di bawahnya. Betul, supaya bisa running dan berjalan dengan baik. Oke. Nah ini menanggapi dari tadi topik yang jadi bridging di awal nih. Iya, pinjol ya. Aduh, pinjol. seru banget memang. Kalau kita nih kalau kemana-mana Mbak Vira, selalu yang ditanyain mengenai pinjol. Padahal fintech itu sebetulnya tidak hanya pinjol. Tapi kita bahas pinjol aja ya, karena seru nih. Nah, kalau bicara pinjol itu sebetulnya ada dua macam Mbak Vira. Ada pinjaman online legal dan ada yang ilegal. Nah, bedanya apa? Kalau yang legal itu yang berizin dan diawasi OJK. Kalau yang ilegal tentunya yang bergerak sendiri tanpa pengawasan, tanpa berizin. Nah, ini yang kalau kita bicara masa kini ya. Itu dia. Rentenir masa kini. Teknologi itu ya, kalau di tangan orang baik jadi baik, kalau di tangan orang yang nggak baik itu tadi jadi hasilnya. Kayak dua mata pisau gitu ya. Jadi tergantung banget. siapa yang pegang ini sebetulnya ya. Betul Mbak Vira. Dan sekarang kalau kita bicara pinjaman online yang legal, itu ada 102 di Indonesia. Yang apa? Yang legal. Oh, yang legal. Nah, ini nih sampai 102. sekarang OJK itu sudah menutup hampir 4.500 yang ilegal. Banyak banget kan? Nggak kepikir ya, maksudnya ternyata luar 4.000 berapa Bu Mari? 4.500 lebih yang sudah ditutup. Yang ditutup ilegal. Betul. Nah, itu makanya kita sekarang lebih banyak dengar berita itu pinjol yang negatif ya, yang gagal bayar, yang dikejar-kejar, menjadi karena korban. Perbandingannya tuh banyak, jauh banget antara 102 yang legal dan 4.500 yang ilegal. Itu berapa banding berapa itu? Betul. Jadi otomatis si gaungnya yang terdengar ya yang lebih besar ya, yang sisi negatifnya gitu ya. Betul. Dan aku senang banget nih diundang ke sini karena ini kan termasuk sharing ke moms ya. Betul. Untuk kita waspada.
Karena moms itu decision maker dalam keluarga ya. Betul banget, betul Jadi banget. mau ambil ya jangankan mau ambil pinjaman, mau beli sabun aja tuh tergantung keputusan moms kan. Betul, merek apa, harga Merek berapa, apa, ya harga kan? berapa tuh Iya. tergantung dari momsnya ya. Iya, betul banget. Tadi Mbak Fira juga menyebutkan mengenai di Jakarta nih, DKI Jakarta. Ini kita masih bicara pinjaman online Oh legal yes, ya. yes. Data tadi tuh yang 2,3 juta warga Jakarta itu yang meminjam legal loh, yang memang benar-benar pinjam melalui jalur pinjol legal yang diakui dan diawasi, yang Berarti terdata. yang terdata. Yang terdata. 22,3 juta itu Jakarta, seluruh Indonesia 17,6 juta. Wow, ya kan? Nah, ini kenapa kita mesti bahas? Karena penting banget kita mesti paham ini. Jangan sampai ini jadi lebih banyak dan kita menjadi salah satu yang menjadi terbiasa untuk menggunakan fasilitas pinjaman yang memang mudah, ya kan? Sebenarnya nggak salah ya, tapi kalau yang itu tidak pada tempatnya akhirnya Nah. jadi masalah. Iya, betul. Karena kan dulu ya Mbak Fira, kalau kita flashback ya, dulu itu kalau mau pinjam uang kan nggak gampang ya. Biasanya pinjam uang kita buat apa sih? Buat KPR rumah, beli mobil cicil. Tapi sekarang mau beli makanan aja pakai pay letter. Nah iya. Itu jangan salah loh, pay letter kalau kita belanja tuh di marketplace, pay letter itu juga kita berhutang, dan itu adalah salah satu pinjaman online juga. Bentuk pinjaman Betul, online. bentuk pinjaman online. Tapi lebih halus ya bahasanya, pay later. Jadi nggak berasa gitu. Nah itu betul, itu yang menjadi pintunya jadi terbuka lebar untuk kita menggunakan teknologi yang memang mudah. Kan kita kalau pinjam itu kan kadang suka malu ya, pasti ya kita, aduh pinjam ke siapa ya, ke saudara. Kalau ke bank kita harus jalan ke bank, ketemu ngisi form. Ini Syaratnya kan, juga iya, banyak. Syaratnya banyak. Ini kita cuma di kamar sendiri buka handphone, jadi upload foto KTP selesai. Habis itu diproses, diterima, ya kan. Nah, tapi kan karena mudah, jadi ini kalau kita bicara data tadi nih Mbak Fira, dari semua yang peminjam, kan ada dua nih, ada pinjaman produktif misalnya untuk usaha, untuk modal, atau tambah modal untuk mau gedein usaha. 73% itu konsumtif. Oh ya, aku pernah baca datanya. Ya, rata-rata konsumtif ya. Iya. Dan itu padahal kalau pinjaman itu jatuhnya konsumtif itu bahaya nggak sih Bu Mahani tuh kayak gitu? Konsumtif itu kan macam-macam ya. Ada satu studi yang dilakukan. Itu ada 3 kategori kenapa seseorang itu pinjam. Yang pertama kebutuhan rumah tangga nih. Kalau kita bicara perempuan ya, ada kebutuhan rumah tangga, kemudian kebutuhan pribadi, dan kebutuhan untuk usaha, dan ada lagi untuk bayar hutang. Gali Jadi lubang tutup pinjam lubang. untuk bayar hutang. Nah itu termasuk yang tinggi di situ. Oh, Jadi kalau kita bicara pinjaman online, jangan salah nih, ada satu orang misalnya nasabah yang dia punya pinjaman online di beberapa tempat. Gak hanya 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, belakangan ini tuh ada yang masuk FYP TikTok aku gitu ya. Itu yang dia curhat, dia ngelis total pinjaman itu kalau nggak salah dia punya pinjaman di 20 tempat. Itu Masya Allah. aku yang bacanya udah pusing sendiri. Ini Iya, gimana? iya, itu Ini luar- gimana iya, iya, balikinnya? Gimana Masya balikinnya? Allah, iya. Karena betul, karena Ya kan itu ternyata itu benar, maksudnya betul. ya rata-rata mungkin itu yang terjadi ya. Jadi dia habis minjem di sini ternyata itu nggak sesuai sama perhitungannya dia. Akhirnya dia narik di tempat lain karena segitu mudahnya gitu kan. Buat nutupin yang di A, udah kelar di A, Iya. diputar terus. betul. Dan ini pasti ada hubungannya dengan tadi ya. Pinjaman konsumtif ini memang sesuatu yang kita mesti hati-hati banget nih Mbak Fira. Karena kita kan kadang suka lupa nih. Kalau kita bicara perencanaan keuangan, kan ada kebutuhan tuh namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan gaya hidup. Sekarang ada meme nih di Instagram tuh, kemarin juga lewat tuh. Kebutuhan primer, sekunder, konser. Oh iya meme-nya. Apalagi sekarang lagi rame banget konser. Pokoknya tuh bulan Juni, Juli, Agustus, September itu tuh masa-masanya event biasanya. Nah, itu dia luar biasa. Jadi termasuk konser ya. iya. Nah, itu berarti kebutuhan gaya hidup ini kadang yang kitanya nih yang mesti disiplin. Ada kebutuhan yang kita anggap itu penting, tapi sebetulnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan. Nah, keinginan ini bisa terjembatani dengan kemudahan-kemudahan pinjaman tadi. Kadang kan kita suka pengen ya, misalnya gini, aduh teman sebelah nih handphonenya ganti, model terbaru, FOMO dong, Iya, masa mau FOMO ya. ketinggalan nih FOMO. handphone gue udah basi banget nih. Nah di situ langsung ya, oke, ya udah cari deh. Belum ada uang, ya udah kan ada pay letter. Nah
Sepertinya mudah dan oke, aku bisa kok, gajiku gede kok, bisa bayar cicilan. Tapi ini menjadi kebiasaan kan. Yang tadinya sebetulnya nggak perlu berhutang, akhirnya jadi berhutang. Akhirnya jadi kebiasaan. Oh ya udah lunas, nanti beli lagi, apalagi pakai pay later lagi. Jadi bermudah-mudah sehingga itu menjadi bagian dari gaya hidup juga akhirnya. Dan itu jangka panjangnya tuh gimana tuh Maning kalau seperti itu? Nah, jangka panjang ini kita kan sebagai perempuan nih, Mbak Fira ya, perjalanan keuangan kita itu kan nggak pernah berhenti nih. Iya, ya kan? pastinya. Dari mulai kita lulus kuliah nih, kita kan berhenti, terus berhenti bergantung kepada orang tua, kita mandiri nih, mulai dari gaji, mulai dari yang cukup, kita mulai atur. Begitu nanti udah punya keluarga, kebutuhan lain berbeda, kebutuhannya berbeda nih antar kebutuhan suami istri. Kemudian nggak lama kemudian, alhamdulillah nih ada anak, kebutuhannya berbeda lagi. Anak 2 beda lagi. Beda lagi ceritanya. Iya, anak baru lahir beda nih, butuh stroller, butuh yang lain-lain. Begitu udah gede sekolah nih, ya kan. Nah itu kan perlu perencanaan keuangan yang sangat cermat. Dan itu harus hati-hati. Mungkin kita sesama moms nih pasti paham ya. Waduh, ngatur duit, ya Allah luar biasa. Banyak loh moms di sana keren-keren banget ngatur duit. Ada yang kita punya uang income nih, income keluarga 5 juta bisa sangat cukup punya tabungan. Tapi banyak juga yang income keluarga 30 juta nggak punya tabungan, nggak cukup. Nah ini berarti apa? Perencanaan keuangan ini yang penting banget. Karena berhutang itu kan salah satu solusi keuangan sebetulnya ya, boleh banget. Tapi hanya untuk darurat dan hanya alternatif terakhir. Nah sekarang itu jadi alternatif ke depan kan. Kita kan kadang gini ya, kita belanja di marketplace nih, aduh wallet gua kosong, ya kan. Biasanya kan simpen di wallet kan 300.000, 500.000. Kemudian malas transfer, ngapain pakai virtual account. Akhirnya pakai pay later. Apalagi kalau pakai pay later itu biasanya cashbacknya lebih gede ya. Cashback, diskon, ngumpulin poin, itu kan godaan banget. Iya. Jadi itu makanya kita juga harus hati-hati ya, walaupun memang semudah itu, tapi ada baiknya kita pertimbangkan baik-baik. Kira-kira pertama nih mungkin ya, kebayar apa enggak gitu kan, cukup apa enggak untuk bayar. Terus dia gitu dipelajari lagi mungkin term and conditionnya, untuk cicilannya, untuk bunganya dan lain-lain. Itu kita harus tahu berapa yang harus kita balikin nanti. Jangan tahu-tahu kaget gitu kan. Nah, terus terus sama ini deh Bu Maning, mungkin ada beberapa nih moms dan pot me friend di sini. Tadi kan tuh ada 4.500 yang ilegal. Gimana kita bisa tahu? Oke, baik. Tentu beda ya antara yang legal dengan yang ilegal. Yang pertama dari sisi modusnya. Kalau yang ilegal itu pasti agresif banget jualan. SMS masuk, WA masuk. Ya kan? Nah itu mereka pada saat mereka menawarkan produknya itu mereka lebih menggunakan nada bahasa yang bersegera. Jadi pas kita nih lagi butuh uang terus dapat WA, SMS, ini seolah-olah kita perbutuh mereka nih, ya kan? Seolah menjadi penyelamat dari masalah keuangan kita. Itu yang pertama, mereka bersegera-segera dalam membuat kita untuk ayo dong aplikasi di download, masukin data segala macam. Kemudian yang kedua, kalau kita cek perusahaan mereka itu kalau dicari itu susah di website, di sosial media. Jadi mereka itu menyembunyikan data-data company mereka. Jadi nggak transparan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang legal itu di data OJK, website OJK itu ada daftarnya dan mereka punya website dan di websitenya pun tertanda di situ diawasi oleh OJK. Tapi kan kadang yang malsuin juga tuh logo OJK itu ya. Nah itu berarti nanti balik lagi cek ke website resmi OJK. 102 perusahaan pinjaman online. Nah pinjaman online ini nama kerennya nih, kalau kita bicara perusahaan fintech, mereka itu ada peer to peer lending. Peer to peer lending. Jadi nanti bahasanya kita kita kenalan dengan peer to peer lending ya. Pinjaman online adalah peer to peer lending. Yaitu apa yang platform nih menyediakan, menemukan antara yang butuh uang sama yang mau pinjemin uang. Itu namanya peer to peer lending. Jadi pada saat nanti cek di website OJK, di sana tinggal searching nih peer to peer lending. Pinjaman online nanti akan keluar semua yang 102 itu. Betul. Tinggal di cross check. Iya. Apakah dia masuk yang 4.500 atau 102? Iya. Dan satu lagi nih Mbak Fira yang harus disampaikan. Yang legal itu hanya boleh minta data ke customer itu 3. Kan kita sering ya kalau kita download aplikasi. Kan ada tuh term and condition, terus yang ini TOS-nya. Terus diminta tuh, Anda setuju ya kasih data, kasih akses kalau ke kamera dan lain-lain sampai ke galeri
ke kontak kan sering ya kita gitu ya. Nah itu yang berizin itu nggak hanya boleh minta 3, yang Apa namanya aja tuh? camilan. Apa Nah ini tuh? mesti diingetin ya, Camilan. mak kan hobi ngemil. Camilan. Yaitu kamera, mikrofon, location. Udah 3 itu Udah aja. 3 itu. Jadi kalau Jadi kalau aplikasi kontak dia lari Nah, ke kontak itu berarti ini Itu berarti nggak legal. dan itu yang terjadi kayak misalkan tahu-tahu kita tuh nggak minjem tapi kok tahu-tahu dihubungin gitu kan. betul. Diancam-ancam terus dikasih foto siapa tahu yang kita mungkin nggak kenal. Aku pernah nih sharing aja ya. Boleh. Karena kan aku nama dikenalnya tuh Mae ya. Terus udah gitu mungkin tuh ada salah satu kayaknya ex klien aku gitu, dia tuh nyimpen aku dengan nama Mae, bukan nama aku gitu kan. Tahu-tahu aku dihubungin sama orang, disangkanya aku adalah ibu orang ini. Itu lucu Dia banget. ngotot banget. Ini anaknya nih diurusin gini. Terus aku bilang, anakku baru kelas 1 SD. Ya kali udah bisa pinjam. Oh, ya Allah. Itu diteror kurang lebih selama 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Dan aku sih nggak nyalain orang itu karena maksudnya karena kita tahu ya, karena kalau yang kita paham pasti tahu itu adalah data dia ditarik, disadap. Betul. Sama si pinjaman ilegal itu gitu. Tapi kan kalau yang nggak paham itu bisa jadi adu domba ya Iya, gitu, dan betul. itu menyebarkan aib banget pastinya gitu. Betul, Dan betul. karena foto yang disebar itu bukan foto yang pantas gitu loh. Betul. Jadi posenya tuh benar-benar aku juga kaget gitu. Ini orang dapat dari mana pose yang begini bentuknya gitu kan. Jadi itu kasihan banget sih. Jadi kita benar-benar hati-hati banget gitu ya untuk Betul. terkait itu. Jadi diperhatiin saat download itu gimana gitu ya. Ya. Jangan sampai itu melebihi 3 camilan. Iya, betul. Hanya boleh 3 yang diminta oleh platform pinjaman online. Kamera, Mikrofon, sama location. Iya. Kalau udah ada kontak diminta allow itu skip aja, udah pasti Betul, itu betul. ilegal itu. Iya, iya. Ya. Dan kalau ini juga banyak kejadian ya yang pencurian data. Ini baru viral lagi nih yang katanya tiba-tiba dia dapat transferan uang, terus tiba dikejar, katanya ini saya baru salah transfer bla 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 bla. Nah ternyata itu asalnya dari si pinjaman ilegal itu. Akhirnya dia yang dikejar-kejar. Nah kalau seperti itu gimana cara ngatasinnya Bu Mahani? Sarannya ya pada akhirnya lapor ke OJK. OJK bisa lihat Moms di websitenya OJK. Di sana ada halaman khusus pelaporan. Kalau ada seperti itu menjadi korban atau mungkin mengetahui ada ini kayaknya ada tanda-tanda nih kayaknya ilegal nih yang menawar-nawarkan nih, ya udah laporkan saja. Jadi pada akhirnya sih sebetulnya lebih ke di depan si mom, lebih ke kita. Kalau udah Preventif ya. preventif, kalau sudah terjebak ini yang agak sulit ya mengatasi, karena kan sudah terjadi. Dan kita berempati kepada mereka yang sudah menjadi korban. Nah, kita sekarang gimana caranya supaya berhenti nih, stop di sini. Stopnya di mana? Di kita. Karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita. Kan kita kadang suka abai ya, maksudnya kitanya sendiri kadang juga suka mungkin kurang berilmu atau kurang cari tahu. Nah, misalnya seperti ini, kita udah tahu nih yang legal 102. Ya udah, pantengin 102 aja. Kalau ada yang promosi, mendekati WA, SMS, ya udah, kalau di luar dari 102 ini ya jangan. Dan 102 ini benar-benar diawasi oleh OJK. Ada pengawasan dari sisi bagaimana mereka praktek di lapangan, pengawasan market conduct-nya seperti apa, diawasi terus. Jadi kalau bicara keamanan, kalau udah yang 102 ini insya Allah karena diawasi aman ya. Tapi kembali lagi ke tadi, kenapa kita meminjam, itu yang mesti direm si alasan reasonnya itu mesti Iya. benar-benar matang banget gitu ya. Jangan sampai ya kita kegulung juga. Walaupun dia legal sekalipun, kalau akhirnya endingnya kita gagal bayar, itu betul. ya itu justru malah lebih sulit yang OJK ini karena pasti akan masuk BI checklist ya. Tetap ya kalau pinjol itu masuk BI checklist banget ya. Dan ini satu lagi yang masih kita paham ya. Walaupun ini hanya sekedar kebutuhan 5 juta nih misalnya, kita beli handphone 10 juta deh. Tapi kalau gagal bayar dan nggak bisa bayar, itu catatan kita langsung buruk. Kebayang ya, 5 tahun kemudian kita benar-benar butuh pinjaman untuk KPR. Catatan kita udah buruk. Nah, jadi ini kenapa kita mesti hati-hati pada saat kita menggunakan
manfaat ini ya dari pinjaman online karena ada catatan digital yang nggak akan hilang. Nggak akan hilang tuh di Iya, jejak digital ini penting banget. Ini bukan jejak digital, jejak keuangan lebih tepatnya ya. Iya betul. Jejak keuangan itu terekam tuh sampai akhir itu kan. Betul. Jadi kalau kita udah masuk, kan ada istilah ring-ring kalau nggak salah ya. Apa ya? Pokoknya kalau dia kayaknya ada yang berapa gitu, yang ada warning yang 1, 2, 3 gitu. Nah itu kalau ada yang udah paling parah itu Iya betul. itu susah buat di-clearkan, diputihkan lagi gitu. Jadi mungkin lebih hati-hati nih pertama jaga data kita, data diri kita ya. Aku konklusi dari awal dulu. Pertama, kalau mau pinjam online, baik-baik, dipikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang, bisa bayar apa enggak, jangan cuma impulsif aja. Betul. Pertimbangkan ini benar-benar kebutuhan atau sekedar keinginan dari kita, itu satu. Yang kedua, pastikan pinjaman online-nya itu yang legal. Ada 102, itu bisa cek di websitenya OJK. Di search-nya adalah peer-to-peer lending. Tuh. Iya. Peer-to-peer lending gitu. Nah kalau nggak masuk situ berarti dia masuk sih 4.500 itu yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan kita nggak tahu lagi itu tuh. Jadi jangan, pastikan itu masuk yang 102 yang legal ya. Terus udah gitu yang ketiga, pastikan sebisa mungkin ini data kita tuh dijaga. Data tuh penting ya. Kalau sampai bocor nih dan itu masuk ke pinjaman ilegal, banget. Kelar. Tapi kita mungkin bisa mengadukan ke OJK. Nanti mungkin dikasih saran-sarannya sama OJK langkah-langkah apa yang harus diambil gitu ya Bu Mahaning ya. Betul. Gitu. Jadi semoga nih kita juga jangan sampai tergulung hutang nih. Mungkin ada pesan-pesan tambahan nih Bu Mahaning sebelum ini ke para moms. Ya, mungkin gini moms, kuncinya sebenarnya satu adalah perencanaan keuangan. Karena adanya hutang, karena ada kebutuhan yang tidak tercukupi ya kan. Nah, tugas kita nih sebagai moms itu kan kita akhirnya jadi tiang rumah tangga kan untuk kebutuhan keuangan. Kita harus cerdas nih dari awal, kita punya bisa memutuskan keuangan sendiri, mandiri nih sejak kita lulus kuliah, bisa mulai bekerja dan mendapat uang atau berkarir, berusaha. Kemudian punya keluarga, kita udah bisa mengatur keuangan keluarga. Ini udah mulai ada yang namanya budgeting. Jadi kalau dibilang budgeting gak hanya buat perusahaan Mbak Vira, kita sebagai keluarga harus punya budget bagaimana kita mengatur keuangan. Dan intinya adalah kita mensyukuri yang kita dapat sekarang dan mencukupkan dengan yang ada. Dan kita harus selanjutnya adalah kita harus tahu nih kapan batas kita melihat suatu kebutuhan itu adalah kebutuhan atau keinginan. Itu yang penting banget karena kadang kita urgensi itu kan kadang relatif ya. Saya butuh banget handphone, tapi kan nggak perlu butuh yang mahal, bisa yang harga 2 juta dibanding yang 10 juta. Uang kita 2 juta, ya udah beli yang 2 juta. Jangan maksa yang 10 juta dan hutang. Nah, itu pengaturan seperti ini sebetulnya kita harus miliki sebagai mom karena kebutuhan keluarga kita kan berubah terus ya, dinamis ya. Hari ini anak kita TK, besok SD. 6 tahun lagi SMP. Itu 3 kan tahun lagi SMA. Jadi kuliah. Perlunya membuat budget keluarga itu supaya kita bisa punya rancangan keluarga kita mau kemana sih. Hari ini di sini, tahun depan mau ngapain, jangka panjangnya seperti apa. Jadi perencanaan itu bisa dibuat sehingga kita bisa tahu kebutuhan kita apa, kebutuhan primer apa, sekunder apa, gaya hidup apa. Dari situ baru ketahuan nih kita punya pagar. Jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan punya keinginan mau beli yang lain, gak ada di budget, ya tutup mata gitu. Belajar tutup mata. Tutup mata dan pastikan bahwa meminjam itu hanya untuk pilihan terakhir dan kalau darurat. Itu saja. Bukan jadi alat pembayaran malah ya, pay later ya. Bu Betul, Ibu, tolong Mae ayah ngaca dulu. Sama aku juga ngaca, aku ikut ngaca. Oke Bu Mahaning, ini Bu Mahaning kalau ini kan pasti ini akan ada timbul banyak pertanyaan nih ya dari mom semua dari obrolan kita ini. Aku aja juga sebenarnya kalau bukan karena durasi pengen nanya lagi panjang. Iya ini mau hubungin Bu Mahaning kemana atau bisa di-mention akun Instagramnya Bu Mahaning atau Afsi atau boleh bisa DM di akunnya Afsi ya di @afsi.id atau ke aku pribadi Rihana Mahaning. Afsi.id atau Rihana Mahaning. Tuh sekalian di follow ya Mam. Iya, aku lagi mau membangun IG nih biar kayak Mbak Vira nih, keren banget udah jadi influencer. Enggak
Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk obrolannya yang seru Sama-sama. banget. Aku yang senang bisa di sini. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa, nanti dalam waktu dekat juga kita ada kelas ini ya, kolaborasi sama AFSI ya. Oh iya, Masya Allah. Siap, Jadi siap. nanti pastikan moms ikut juga ya kelasnya. Di Ya. situ kita akan ngobrol banyak soal keuangan juga, karena moms itu perlu melek soal finansial pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Terima sekali kasih. lagi. Aku yang berterima kasih, Mbak Fira. Iya, terima kasih juga Pak Potmi Friends dan mom semuanya sudah menyimak obrolan kita kali ini, dan pastikan ini bisa didengar langsung secara lengkapnya itu di potmi.id dan juga di YouTube-nya Mom Academy. Jangan lupa di subscribe juga ya. Bye. Bye.